Ya, salam saudara-saudara, saya akan menanggapi video dari sahabat baik saya, yaitu Ade Armando. Terima kasih Bang, ya karena saya ada di satu sisi. Tetapi kalau Bang Ade mengonten tentang Dewi Bulan, saya teman baiknya Dewi Bulan di Amerika ini. Kami selalu kontak dengan beliau, bahkan sering satu komal di TikTok. Mari kita dengerin dulu Bang Ade. Pertanyaan ini sedang kalau kita menantang Allah, kita akan segera mendapat hukuman darinya nggak sih? Pertanyaan ini sedang diuji oleh selebgram bernama Dewi Bulan. Dia ini bikin konten tips makan babi dengan halal pada 23 Agustus 2024 lalu sambil pakai hijab. Dengan nada sinis dia bilang, kalau mau makan babi mending diawali dengan baca Al-Fatihah. Setelah baca surat itu, dia langsung memakan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya, bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Berbeda dengan orang Islam yang beruji coba dan bagaimana menantang. Ini berarti siapa Tuhan yang benar? Pertanyaan begitu. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah Tuhan Yesus Kristus yang disembah oleh orang Kristen? Jadi begitu Bang Ade Armando. Maka beda jauh konsep ketuhanan di dalam Kristen dan di Islam. Kami menyembah Allah yang benar. Kami menyembah Tuhan yang benar. Kalau Bapak Muslim, itu Allahnya nggak benar. Kenapa? Karena yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Nabi Muhammad. Tidak pernah ada nabi-nabi sebelumnya itu yang mengajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada satupun nabi itu. Tiba-tiba 600 tahun setelah Alkitab baru ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya nggak ada. Ibrahim, Musa, Daud, Sulaiman, Nabi Yesaya, Yeremia nggak mengenal, Nabi Ayub nggak mengenal nama Allah itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Itu adalah ramuan buatan Nabi. Sebelumnya tidak ada Nabi yang mengajarkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di satu sisi. Maka ketika Agustan menantang, dia pantatin Alkitab. Kalau dalam beberapa bulan saya nggak meninggal, meninggal. Meninggoy. Ngek. Ada penginjil besar yang terkenal, Ahmad Deedat. Dia menghina Tuhan dan dia tantang Anies Soros. Kalau siapa yang salah di antara kita, biarlah dia bisu, mati dalam keadaan bisu. Dia tantang dalam debatnya dengan Anies Soros. Ya memang kelihatan Ahmad Deedat menang berdebat dengan orang Kristen. Tetapi apa yang terjadi? 1992 dia berdebat dan dia menghina Roh Kudus. Dia menghina Tuhannya orang Kristen. Ketika di Australia, Sydney, dia ceramah. Hanya 2 bulan setelah dia ceramah itu dia 9 tahun mulutnya terkunci, nggak bisa ngomong. 9 tahun ngomong, nggak bisa ngomong. Karena dia tantang Tuhan Yesus. Dan kayaknya yang paling canggih itu, yang akan kena kutuk itu, entah si Felix Yao atau Donditan, silakan berani nantang kayak itu. Kayak Agustan. Kena, pasti kena.
Tetapi ini Dewi Bulan nggak akan kena. Kenapa? Tuhannya salah. Tuhan itu nggak benar, dan yang memperkenalkan nama Allah SWT itu adalah nabi dari Arab. Maka ketika turun ayat Al-Quran, ini sudah saya buat beberapa kali video, ayat-ayat Al-Quran tentang mubahalah. Mubahalah. Mubahalah yaitu memanggil anak, istri, keluarga, menantu, semua harus ikut dan bermubahalah. Siapa yang akan su'ul khotimah, mati dalam keadaan terkutuk. Dia melawan pendeta Najran. Dia melawan pendeta Najran untuk bermubahalah. Apakah benar apa yang diturunkan Allah kepada saya ini? Dan begitu turun bermubahalah di Madinah, Abdul Masih pendeta Najran itu datang 3 hari menginap di Masjid Nabi. Menginap di Madinah untuk debat dengan Muhammad. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Tetapi pendeta Nasrani itu tidak mau menerima tantangan itu. Karena di dalam Alkitab, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Itu prinsip kekristenan. Dan apa yang terjadi? Muhammad mati diracun. Mertuanya Umar, Abu Bakar, mati diracun. Abu Bakar Siddiq, Umar, perutnya terburai, ditusuk ketika jadi imam sholat. Utsman menantunya, bahkan 2 putrinya diberikan kepada Utsman. Ngek. Sampai sekarang tidak ketahuan siapa yang menghabisi nyawanya. Menantunya Ali bin Abi Thalib. Ngek. Semua ngek. Putrinya Fatimah. Putrinya itu Fatimah. Ngek. Digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab. Pakai pintu. Padahal itu anak Nabi. Dan tidak ada hukum Islam yang berlaku atas mereka itu. Dan betapa banyaknya perebutan kekuasaan itu. Semua mengambil nyawa saudaranya. Jadi tidak ada ketenangan di dalam agama itu, Bang Ade. Tetapi pendeta-pendeta Kristen sangat terhormat hidupnya. Walaupun dihabisin oleh Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi dihabisin oleh Nabi Muhammad. Dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Itu paling benci sama orang Yahudi itu. Umar itu, saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi sampai hari ini. Jadi urusannya itu, Bang Ade. Maka apa kata Tuhan? Mazmur 26 ayat 2, ujilah aku ya Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Jadi kata Daud, pujian Daud, ujilah aku. Berarti kita harus berada di dalam Tuhan yang benar. Mazmur 6 ayat 3, kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Mazmur 40 ayat 14, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan, untuk melepaskan aku Tuhan, segeralah menolong aku. Jadi begitu Bang Ade. Jadi luar biasa Bang Ade. Belum terdeteksi. Nah, mana tadi Bang Ade ini? Kalau kita menantang Allah,
kita akan segera mendapat kalau kita menantang Allah, kita akan segera mendapat hukuman darinya nggak sih? Enggak. Pertanyaan ini sedang diuji oleh selebgram bernama Dewi Bulan. Dia ini bikin konten tips makan babi dengan halal pada 23 Agustus 2024 lalu sambil pakai hijab. Dengan nada sinis dia bilang, kalau mau makan babi mending diawali dengan baca Al-Fatihah. Setelah baca surat itu, dia langsung memakan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya, bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Belum terdengar berita bahwa dia kesambar petir, tabrakan, atau meninggal misalnya. Ya, kalau berita saya sudah meninggal, sudah dibawa mayat saya ke Indonesia dan sudah diserah terimakan dengan Menteri Luar Negeri kepada Departemen Dalam Negeri di Indonesia. Kapolri sudah menerima jenazah saya dan ada 2 mobil hitam yang diceritakan dalam video itu bahwa Saifuddin Ibrahim ini sudah meninggal dunia. Ya, Bang Ade harus ngecek berita kayak begitu, hoax semua. Dan urusan ngek dan tidak ngeknya itu urusan yang lain. Tetapi saya mau mengatakan bahwa meskipun seluruh Indonesia mengirim sihir, mengirim macam-macam ke saya, kepada orang Kristen nggak kena sihir. Orang Kristen tidak kena tenung, sihir, ataupun macam apapun. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Ada kuasa di dalam Tuhan. Maleakhi 1 ayat 9, maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita, oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan alam semesta. 1 Korintus 9 ayat 1, bukankah aku rasul, bukankah aku seorang bebas, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita, bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Tinggal sekarang Bang Ade mau terima Yesus atau enggak, atau sekedar ngomong seperti itu. Secara Kristen, Bang Ade itu sudah orang Kristen, hati dan pikiran Bang Ade itu sudah Kristen. Jangan ini Bang Ade, jangan mengeraskan hati, jangan keras kepala. Terima Yesus, Bang Ade akan lebih benar hidupnya di masa yang akan datang. Jangan karena orang Padang juga lalu takut. Kumaila itu orang Kristen sudah. Hati dan pikirannya sangat merdeka. Kumaila yang Bapak ini wawancara, itu putri seperti anak saya sudah. Cocok itu untuk menjadi anak saya, itu Kumaila. Karena kecerdasannya itu. Bukan saja kecerdasannya, cara berpikir, menempatkan kalimat dan kata-katanya itu. Saya tidak sedang bercanda sekarang, Bang Ade. Supaya Bang Ade selamat, saya katakan, terima Yesus. Terima Yesus, diberkati hidupmu. Bukan sekedar mendapatkan untung dari main TikTok, main ini, tetapi menyampaikan kebenaran. Itu penting. Mazmur 118 ayat 7-9, Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Sudah bisa berdasarkan ayat ini, sudah bisa dipastikan kalau Pak Prabowo itu menyambut saya dan memberikan kesempatan saya untuk balik ke Indonesia, saya tidak akan balik. Saya nggak akan balik ke Indonesia. Saya nggak mungkin kembali. Kenapa? Jangan percaya dengan Prabowo. Jangan percaya dengan Pak Presiden. Apalagi bangsawan. Nggak boleh dipercaya. Percayalah kepada Tuhan.
apa yang Tuhan kasih, dan dia sudah membawa saya ke Amerika ini dengan kesulitan yang luar biasa menurut cara saya berpikir, dan betapa penderitaan saya ini sudah luar biasa. Mazmur 119 ayat 106 sampai 108, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas ya Tuhan, hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum itu kepadaku. Jadi gak usah takut kalau sekedar untuk menguji Tuhan. Kami tidak begitu cara menguji Tuhan. Tuhan juga menguji kami. Dia menguji saya. Ujilah saya, bayarlah, bawalah persepuluhan itu kepadaku. Apakah aku tidak akan memberikan berkat berkelimpahan kepada kamu? Makanya kami orang Kristen tidak akan minta-minta. Saya tidak akan minta-minta sampai hari ini. Sampai hari ini saya tidak pernah minta-minta. Semua yang diberikan Tuhan itu, termasuk kacamata ini, ya pemberian Tuhan semua. Dan bukan caranya saya untuk menentang ataupun menghina. Jadi begitu Bang Ade. Dewi Bulan ini memang tokoh kontroversial. Kontroversinya ini dibahas antara lain di kanal YouTube Sang Apologet 15 Januari 2025 kemarin. Sebenarnya siapa ya Dewi Bulan ini? Dewi Bulan adalah seorang wanita asal Indonesia yang saat ini jadi warga negara Amerika, tepatnya di North Carolina, dan menetap di sana. Nama aslinya bukanlah Dewi Bulan, melainkan Suniti. Salah satu aksi beraninya adalah ketika pada November 2023 lalu, dia pernah makan babi kecap. Tentu saja banyak netizen Indonesia yang mengecam aksinya, bahkan sampai nyumpahin dia agar dapat karma. Tapi kayaknya sih sampai sekarang Dewi Bulan ini baik-baik saja. Belum terdengar berita bahwa dia kesambar petir, tabrakan, atau meninggal misalnya. Ya nggak akan kena. Nggak akan kena. Tetapi kalau setelah saya mengajak Bang Ade terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Bang Ade pasti masuk surga, lalu Bang Ade ini wah bohong, silakan katakan bohong, silakan katakan bohong. Dan disinilah kita mengadu kebenaran Tuhan yang kita sembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu buatan Nabi Muhammad, ramuan beliau. Tidak pernah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diajarkan oleh entah Adam kah, Ibrahim, Nuh, Musa, Yusuf, Israel. Nggak ada nabi yang kenal Allah SWT itu, nggak ada. Itu saja saya kira Bang Ade untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati.